Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Untuk para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, kita jumpa kembali dengan tema pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit. Berbicara mengenai dunia spiritual, tentunya banyak sekali orang-orang yang zaman sekarang ini menganggap sebelah mata di dalam dunia spiritual. Karena apa? Karena mereka sudah terdoktrin dengan dunia intelektual. Ya, sehingga mereka melupakan bahwasannya spiritual itu bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu kehoiban, tetapi spiritual sesungguhnya itu adalah untuk bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mengenal jati diri kita. Kita dilahirkan ke bumi ini untuk apa dan ada tugas-tugasnya untuk apa. Dan bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita sosial dan hubungan kita kepada manusia itu seperti apa. Nah, dengan dunia intelektual ini banyak orang yang ilmunya tingkat tinggi, tetapi akhlak dan budi pekertinya ini justru malah merendah. Nah, ini memang sudah kodrat ya, zaman kemajuan atau memang zaman kemunduran. Sehingga banyak orang spiritual ini yang hanya dikatakan sebagai dukun, ya. Padahal dukun itu adalah tabib yang dimana dulu belum ada dokter, yang tentunya mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keahlian dalam pengolahan herbal misalnya, tahu diberi petunjuk dengan karomah doa-doanya misalnya. Tetapi di zaman sekarang ini malah seakan-akan ditantang, dilecehkan dan dianggap adalah kesesatan. Padahal Sang Kinasih Satrio Piningit sendiri ini justru terlahir dari spiritual. Kesadaran tingkat tinggi Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya tidak diragukan. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwasannya dunia spiritual itu adalah kesirikan. Dan banyak orang yang membongkar ya, yang menentang, bahasanya menentang orang-orang yang di situ melakukan suatu pengobatan. Tapi kenapa mereka justru tidak mau membongkar di mana masyarakat saat mau ke rumah sakit ditolak karena tidak ada biaya, ditolak karena pakai BPJS, tetapi tidak ada yang mau membongkar hal tersebut. Bahkan sebenarnya juga oknum-oknum tersebut malpraktek juga banyak ya, tetapi memang semuanya dibungkam karena itu ada undang-undang hukumnya katanya ya. Undang-undang hukum ini kadang di Indonesia ya lucu juga ya. Terkadang hanya berpihak kepada orang-orang yang berduit. Ya, kalau rakyat kecil itu dan kasus-kasus rakyat kecil itu kasus yang katanya itu mengambil pohon milik perhutani sehingga dipenjara 7 tahun.
Tetapi kenapa banyak korupsi yang triliunan justru bebas berkeliaran malah difasilitasi. Nah ini kalau kita mau mengkorek seperti itu ya bukan ini adalah pengkritikan, tetapi ini memang fakta yang ada di dalam kehidupan Indonesia ini. Ya karena memang orang kecil ya hanya mempunyai angan-angan saja. Angan-angan nih kapan makmurnya, kapan SPL keluar, hanya berdoa dan berdoa. Karena memang rakyat kecil ini hanya mempunyai perasaan tetapi tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu pembelaan. Ini ya. Lah, apakah dengan nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang selalu diharapkan atas kemunculannya, ditunggu atas kemunculannya, supaya apa? Supaya berpihak terhadap orang yang tidak mampu, berpihak atas kebenaran yang ada dan bijaksana dalam menentukan suatu hukum. Ini itu masih banyak kasus-kasus yang lain. Kenapa hanya spiritual saja yang selalu diolok-olok? Kenapa spiritual saja yang selalu dipojokkan? Apalagi ini yang baik itu secara ilmiahnya ya. Kalau saya juga pernah kuliah ya, sehingga begitu saya berpendapat tentang meneliti tentang spiritual ya. Karena apa? Dianggap tidak ilmiah. Tuh satu. Nah, itu pun bukan dari situ ya. Doktrin-doktrin yang memojokkan di dalam dunia spiritual itu ya kaum-kaum yang mabuk agama di situ. Sehingga segala sesuatunya dianggap musyrik. Nah, dengan doktrin seperti itu di pengajian-pengajian besar misalnya ya, sehingga lama kelamaan generasi-generasi muda ini juga sangat membenci atas nama dukun ya. Nama dukun di dalam baik dalam dunia spiritual maupun di dalam dunia seperti ini itu dianggap sangat-sangat negatif untuk saat ini. Nah, bagaimana ini dalam mengembalikan nama baik tersebut? Padahal nama dukun ini memang filosofinya itu besar. Duduk dengan tekun yang artinya wiridnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ada ya, dan masih banyak lainnya. Nah, di dalam gemelutnya ketidakadilan yang ada di saat ini, memang sebagai rakyat kecil ini sangat-sangat mendukung, menantikan, mengharapkan atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Walaupun banyak orang yang mencegal, banyak orang yang menganggap bahwasannya Satrio Piningit ini adalah mitos. Tetapi nantilah alam semesta ini yang tentunya akan memberikan suatu bukti, menjawab suatu keraguan-keraguan di dalam pola pikir umat manusia akhir zaman ini, itu adalah alam ini. Ya, sehingga apa? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang ditandai dengan goro-goro. Ya, setelah goro-goro umat manusia yang mungkin hidup di perkotaan ya, itu tidak bisa kemana-mana, bisa berlari misalnya ya. Tapi beda kalau orang hidup di hutan seperti saya ini, pedesaan, dan tentunya ada apapun sanggup untuk menghadapinya. Kan seperti itu. Nah, nantinya makanya orang-orang yang nanti terbuai dengan tipu rayu dajjal itu ya mayoritas kalau di dalam keagamaan itu orang-orang yang mabuk agama, sehingga tidak menganggap semua itu, yang menganggap semua itu adalah sesat dan salah. Ini biasanya di situ. Dan orang-orang perkotaan yang di situ sudah terbuai dengan kemewahan. Karena Dajjal ini nanti juga akan menjanjikan kemewahan-kemewahan.
Nah, sebelum memang kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, tentunya di dalam kehidupan seperti ini, yang dimana kebenaran ini akan kalah dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Hukum ini akan mudah dirupiahkan walaupun itu salah, ya, tetapi dengan rupiah lah itu mampu membutahkan hakim-hakim dalam suatu kebenaran. Ini nanti padahal secara sumpah daripada hakim atau wakil Tuhan, ya. Hakim itu kan bisa disebutkan wakil Tuhan untuk suatu kebenaran. Ini memang oknum ya, tidak semuanya ya, oknum yang di situ tidak bertanggung jawab atas apa amanahnya. Nah, di dalam hal ini juga Prabu Joyoboyo menyebutkan besok atau sesok kalau sudah ketemu zamannya di mana para pejabat itu sudah tidak amanah lagi, disitulah detik-detik atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang sangat dekat. Nah, dengan kita menggali, meneliti di dalam kehidupan ini, apakah semua yang dikatakan Prabu Joyoboyo atas mendukungnya atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah ada. Nah, kalau kita melihat berita-berita, baik berita TV-TV besar ya, di situ juga banyak berita-berita terkait dengan korupsi. Bagaimana Gayus Tambunan misalnya yang kemarin 273 triliun, bahkan bukan merambah ke dunia itu. Ya, partai-partai yang mengaku Islam itu ada yang korupsi dana sapi, dana haji, dana umroh. Nah, ini banyak. Jadi malah justru di akhir zaman ini banyak orang yang merusak agama itu sendiri, padahal mereka itu selalu berkedok agama. Ini yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, banyak orang yang meragukan atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, itu memang semata-mata orang-orang tersebut ini untuk mematahkan orang-orang yang sedang diperjalankan, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, orang-orang mendapat petunjuk ini bukan berarti orang yang harus belajar ke luar negeri misalnya. Karena sebaik-baiknya petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Sang Kinasih Satrio Piningit inilah yang tentunya mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan dunia seperti ini, untuk menyelamatkan orang-orang yang terzolimi, untuk menyelamatkan, memberikan suatu keadilan orang yang tidak mendapatkan suatu keadilan. Ya, sebagaimana dulu orang lapar, ambil singkong aja itu dihukum 7 tahun karena pidana kasus pencurian. Nah, itu apa seimbang itu loh. Sedangkan pejabat yang korupsi triliunan hanya 3 bulan. Itu pun dapat revisi-revisi yang sangat ringan. Nah, ini bukan masalah fitnah atau enggak. Ini fakta berita-berita yang beredar baik melalui berita online maupun berita televisi atau berita-berita di koran, ya. Nah, dengan seperti ini, permasalahan-permasalahan seperti ini di dalam kehidupan ini memang sudah orang-orang ini sudah sangat merindukan atas pemimpin yang mempunyai suatu keadilan, pemimpin yang mempunyai jiwa kesatria, pemimpin yang dimana memang benar-benar membela orang kecil. Siapa lagi kalau bukan mengharapkan atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, Sang Ratu Adil. Nah, bagaimana tentunya Satrio Piningit nantinya akan melawan hal-hal tersebut, kun fayakun, dengan sabdo dadi, dengan keilmuan spiritualnya yang dimiliki. Makanya kalau orang mengaku Satrio Piningit atau merasa dirinya Satrio Piningit itu yang memang harus sakti.
Karena yang dihadapin ini bukan hanya Dajjal, tetapi manusia-manusia yang juga mempunyai sifat-sifat Dajjal seperti itu. Sehingga apa? Sangat sulit. Apalagi dengan orang-orang munafik. Makanya Satrio Piningit ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat isi hati orang. Karena orang munafik ini hanya hatinya aja yang mampu dilihat. Kalau perilaku, baju itu bisalah ditutupin. Kalau ucapan itu bisa ditutupin. Tetapi kalau hati tidak akan bisa ditutupin. Disitulah kenapa Satrio Piningit ini harus sakti. Walaupun tanpa aji-aji. Sakti tanpa aji-aji. Jadi kesaktian daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang artinya tidak bisa diukur oleh apapun. Siapa nih kesaktian siapa yang mampu melihat hati orang? Hanya Satrio Piningit nanti. Dengan ilmu teropongnya misalnya, penerawangannya misalnya. Disitulah bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini nanti alamlah yang akan membuktikan atas kebenaran bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang ada dan nyata. Itu ya, mohon untuk diluruskan dan dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.